dikasih petunjuk, ada terkadang, nggak semua, terkadang ada murid-murid orang penemu di jalan Allah itu dikasih kepakaran, dikasih kefakiran, dikasih kepapaan, sempit rezeki. Maka selayaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia ini adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Justru kepapaan, kemiskinan ini adalah jalannya para anbiya wal mursalin. Kebanyakan mereka itu orang miskin. Yang kaya bisa dihitung dengan jari. Ya, hintanan Nabi Sulaiman dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang yang papa, orang yang susah. Bahkan contoh yang paling dekat adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kaya bisa kaya, emang pengusaha kok umur 25. Kalau kita kan emang turunan. Paham nggak? Turunan susah, maksudnya dari muda udah susah. Yang males segala macam. Ini umur 25 aja pengusaha sukses kawin sama perempuan yang sepertiga hartanya tuh milik beliau di kota Makkah. Konglomerat ini. Ada gak yang begitu? Ada kalau mau. Cuma bisa gak ngejaganya? Buat agama. Lihat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana berlipat-lipat kekayaannya, tapi habis buat agama. Nah ini yang dihabiskan buat agama. Hampir makan aja nggak punya. Hampir ada hutang. Tuh, paham ya? Ini contoh. Ini yang nilainya tinggi di atas. Mau memiskinkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nih, manusia biasa yang banyak salah, banyak dosa. Emang bukan dari atas, emang dari bawah. Sekarang ada di bawah, tetap masih di bawah. Bersyukur kita. Ini jalan para nabi dan dikumpulkan. Nabi Muhammad SAW juga nabi minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Ini doa yang ulama aja belum tentu mau doa. Termasuk aneh. Allahumma ahyina miskin. Ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Doa yuk. Di sini doanya minta Masya Allah rezeki yang halal, yang banyak. Nggak ada minta rezeki miskin, nggak ada. Semua. Ulama bijak, mungkin buat dirinya beda. Tapi buat umat, enggak didoain sebagus-bagusnya. Panjang umur, sehat, afiat. Itu kita maknanya kita ngumpul nih hari Minggu. Khatmul Quran. Itu diantaranya spesial. Di mana yang hadir mudah-mudahan dapat doa Khatmul Quran. Kemudian tambah lagi doa buat anak. Ini yang Anda baca kalau malam ya di tahajud di sepertiga malam ini Anda baca doanya buat anak Anda yang Anda nggak mampu untuk bisa mendidik sepul-pulnya. Tetap kita berserah diri kepada Allah, minta kepada Allah yang terbaik buat anak kita. Di zaman sekarang nauzubillah sekarang nauzubillah. Ya anak-anak udah bisa membunuh, bahkan udah bisa nipu, bisa ngebobol rekening. Anak-anak sekarang. Ya, tadi ngebobol apaan pagi? Brankas. Kerjaan-kerjaan orang tua gila kan? Ntar mungkin parah nanti. Bisa-bisa inti nggak ajarin agama, inti digorok sama anak inti. Bisa kejadian kan ada contoh. Berarti itu contoh bisa terjadi sama diri kita dan keluarga kita. Kalau nggak dididik agama, bukan hanya selepas itu aja. Ada doa dari orang tua. Yang doa orang tua itu tajam. Nah kita rame-rame di sini. Mudah-mudahan yang ngumpul di sini juga yang mau ikut, yang berdoa dan sebagainya, yang peduli walaupun mungkin kadang nggak datang. Ya kita niat baik aja. Ya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah nanti di fotokopi nih nanti bisa baca doanya mau setiap saat kayak kapan aja, tapi paling enak di waktu malam. Ya, gunakan waktu malam kita. Ya, minimal witir kita bisa kerjakan insyaallah. Nah, kemudian doa-doa yang lain itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil ada usaha untuk ada perubahan. Tapi di mana tempat kita bersyukur kepada Allah, kalau kita masih dalam keadaan miskin jangan takut. Itu jalan para anbiya, para ulama. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengikat ya perutnya dengan batu karena sangatlah lapar. Dalam beberapa hari nggak makan. Udah terus tuh. Dan juga diketahui bahwasannya kalau orang sudah kenikmatan sama dunia tanpa landasan agama, akhirnya menjadi ya, racun yang sangat membunuh. Juga kita tahu bahwasanya orang-orang yang di atas nih yang sedang nikmat sama dunia itu bukan kayak kita. Nih, contohnya kan kita nih bisa santai nih, masih bisa ngumpul sama teman, ngumpul duduk begini masih ada santai. Tapi kan pantas nggak punya duit, emang nggak banyak usaha. Paham ya? Tapi itu nikmat di situ, walaupun kita megang. Ente tahu tuh orang-orang kalau kita punya duit banyak nih, alhamdulillah banyak duit masih bisa begini, nikmat tuh. Paham nggak? Duit banyak, tapi masih bisa jalan ke sini, jalan ke situ, nggak diikat dengan sesuatu. Kayak gini. Tapi bedanya nih duit kita bukan dikit. Banyak. Enak gak? Enak. Itu yang kita mau. Sebab yang kita lihat sekarang nih, yang duitnya banyak belum tentu kayak kita.
Dari pagi ketemu sore, malam tuh, ya, habis dia di jalanan untuk mencari harta. Ini kaya nih Anda cerita, apalagi yang nggak kaya, habis. Nggak ada waktu dia buat anak bini. Saking sibuk untuk mencari uang, apalagi yang ngetop-ngetop. Wah, itu sibuk. Bayangin rapatnya aja di Singapura. Makan malamnya di Bangkok. Tuh, kapan ketemu anak istrinya? Banyak anak-anaknya akhirnya menjadi broken home. Anak-anak istrinya berbuat yang nggak baik. Padahal alasannya untuk anak istri. Kadang saking mau nyari duit, bapaknya kerja, ibunya kerja. Anaknya tinggal rumah. Nggak ada kenikmatan sebenarnya. Ini disebutkan di sini. Seperti tercekik, rongkongan, nggak enak. Inti lihat duitnya sih, lihat perjuangannya tuh nggak enak, capek. Kalau inti tahu nggak dah, gue nggak begitu aja, dibiarin begini aja enak dah. Masih bisa makan singkong sampai ngebul. Iya. Ini orang yang kita bilang hebat, orang kita hebat, nggak ada bagus ya. Cuma karena dipolitisir akhirnya nggak jadi itu. Ya, presiden kita yang pernah jadi presiden kita, Eyang Habibie. Orang hebat itu. Ya, dia ngajar lagi. Ini ngajar di sini dah. Udah diem aja. Perempuan tuh. Udah dibahas lagi sama dia. Begitu emang sifat perempuan. Iya, emang begitu. Maka hikmahnya nggak ada perempuan jadi nabi. Kalau perempuan jadi nabi, satu, libur ada head. Libur ada cuti hamil. Ketiga, udah dibahas sama Allah, dibahas lagi sama dia. Tuhan udah dikasih kejelasan, dibahas lagi sama dia. Itu sifat perempuan. Kita bahas lagi. Kalau guru aneh tuh kita lagi ngomong gitu, lu udah gantiin. Gue duduk. Enak kan duduk dengerin. Gimana itu? Ya, yang Habibie lihat. Ya, beliau tuh Anda pernah baca, itu tidurnya sejam 2 jam. Pantes orang pinter, begitu emang orang pinter, nggak ada. Lu pinter banget, tidur berapa? Ya ada sih 10 jam. Sahil. Ya. Orang pinter, Anda nggak bicara dulu pinter agama atau tidak. Pinter dunia aja. Itu tidurnya udah pasti, karena dia banyak baca. Dia banyak meneliti, banyak menelaah. Ya, Anda ketidur juga tidur kecapean, tadi bangun lagi. Ya, sedikit. Apalagi orang-orang di agama. Wah, luar biasa. Tuh yang Habibie itu. Ya, yang dolar dari 17.000. Ya, wah, Masya Allah. Ya. Itu hebatnya. Ya, wah, dikit tidur. Yang cuek-cuek, nggak jadi ini dah. Nggak jadi apa-apa. Tuh. Ini pernah baca tuh. Wah, pantas. Ya, cuma tergantung orangnya. Kalau dia demen memupuk harta banyak. Tapi model beliau bukan itu, ilmu. Ya, tergantung orangnya nanti ya. Tapi artinya mereka itu bisa berjaya karena memang kurang tidurnya. Ya, itu pantas. Jadi begitulah keadaannya. Ya, apalagi kalau kita lihat dia jauh dari agama, harta banyak. Sebenarnya kita lihat itu bagaimana dia waktunya buat keluarga, buat dirinya aja kurang. Paham tuh ya? Jadi kita mesti bahagia, alhamdulillah. Tapi ketika dikasih keberkahan, tambah harta, tapi keadaan kita nggak terlalu bikin sibuk urusan dunia, wah itu enak dah. Ya, dan ditekankan juga di sini, kalau kita juga masih dalam keadaan yang susah dan apa, ingat juga bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia ini adalah penjara orang mukmin, surganya orang kafir. Lau kanat tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Ya, juga diberitahu dunia ini adalah penjara buat orang mukmin, surganya buat orang kafir. Kalau ditimbang tuh di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah ditimbang, dunia ini harganya nggak lebih dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk tahu kan? Pernah megang nggak sayap nyamuk? Saking halusnya nggak bakal kepegang. Nggak ada nyamuk, lo ambil sayap susah, saking kecilnya. Dan setengahnya masih beratan tuh sayap nyamuk daripada harganya dunia. Di sisi Allah ya. Kalau kita kan berharga banget di dunia, biar kita tahu di mata Allah Ta'ala, itu dunia nggak lebih berat daripada setengah sayap nyamuk. Lebih berat sayap nyamuk tuh. Harganya di mata Allah, berharga ya artinya. Dunia nggak ada harganya. Jadi yang inti kejar dunia sama Allah Ta'ala nggak dipandang. Kalau inti kejar Allah Ta'ala, Allah pandang kita.
Ya, karena Allah Ta'ala ini ujian buat orang mukmin, ujian. Allah ciptakan dunia. Makanya diturunin Nabi Adam, udah ada skenarionya. Nabi Adam nggak berbuat salah, memang harus ada itu. Ya, itu juga provokasi perempuan. Keluar. Ya, tapi inti jangan ngomong begitu, jangan ya terlalu ekstrim nanti inti bermusuhan di Siti Hawa. Yang inti dituntut loh Siti Hawa. Emang udah takdirnya harus keluar, jangan salahin. Ini sini gara-gara Adam gak ada Hawa. Gila, njitnya yang dimusuhin. Ya jangan ini dunia supaya inti masuk surga dalam keadaan bersih. Udah nggak ada larangan nanti dendam sama inti. Arak dilarang di dunia tahan. Entar di sono inti minum arak. Surbatan, syaribin. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya, kan ada dikasih arak atau susu atau madu. Pilih silang yang lo nggak mungkin nggak minum ini di dunia inti tahan, memang Allah haramkan. Nanti di sono minum. Tentu arak Allah Ta'ala bukan arak dunia, bukan. Ya. Dikasih tuh, inti yang perempuan nggak berani untuk berzina, kumpul kebo dan sebagainya, gonta-ganti pasangan, free sex dan sebagainya. Entar di sono dikasih yang banyak. Dendam inti terlampiaskan semua di sono. Tapi dalam keadaan halal. Tapi ini ke golongan awam. Golongan awam. Kalau golongan orang soleh, apalagi Nabi Muhammad SAW, ya, bukan itu yang mereka kejar. Adalah memandang Allah Ta'ala. Beda. Ini kita yang awam dulu, dendam lu terpenuhi di sono. Ya, makanya di dunia tahan. Nggak punya apa, jangan hampir itu ngerampok, begal, tawur, segala macam nggak usah tahan. Ya, biar kudu-kudu baik aja di sono, inti punya apa aja. Di sono banyak banget tuh mandang orang tua, mandang ulama, jadi surga, gusron, jadi apa? Jadi gedung. Bayangin kalau dihitung-hitung tuh Anda lihat, ini orang bisa paling dikit ratusan apartemen punya di sono. Wah, inti bisa bisnis di sono. Masih mau bisnis di sono. Gedung gue banyak di sono. Kagak laku, orang-orang kaya semua di sono. Masih otaknya berdagang. Nggak ada pikiran itu. Ya, udah dendam lu tersalur di sono. Ya, dalam keadaan dalam ridhonya Allah tentunya. Dalam keadaan ridho Allah. Nggak ada lagi dosa, jadi nggak ada sentimen atau mengelirik bini orang atau apa aja yang bersifat dosa sekecil pun nggak ada udah di sono. Ya, cuma orang-orang khusus itu bukan mereka cari, yang mereka cari adalah memandang Allah Subhanahu. Nah, buat para ulama-ulama itu tidak lain adalah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat bertanya, kalau engkau ya Rasulullah dia bingung. Rasulullah tanya, kenapa bingung? Ya kalau dunia kan bisa ngumpul. Nih zaman sahabat kan gampang, zaman sahabat ketemu Nabi kan gampang begini nih. Habib kalau sekarang kan enak nih ketemu. Ntar kalau di neraka di akhirat kira-kira Anda ngumpul gak sama Habib? Kan gak ada pikiran inti begitu. Gak ada pikiran kita ngumpul sama guru kita, ngumpul sama orang tua kita, ngumpul apalagi sama Nabi. Gak ada. Kalau sahabat udah pikiran tuh yang tiap hari ketemu Nabi. Kita yang jauh sama Nabi dari dunia aja gak ketemu, sono gak ada pikiran mau sama Nabi. Ini di dunia kan kita gak sama Nabi. Mestinya kita pikir mesti sama Nabi nanti. Sahabat yang tiap hari sama Nabi kan udah puas ibaratnya. Takut ketika nanti di yaumil kiamah, apalagi di sorga kagak ngumpul. Sebab sorganya beda. Sorganya beda, sorganya Nabi paling atas, kita dapat paling bawah juga syukur, alhamdulillah udah syukur daripada diazab di neraka. Udah pinggiran sorga juga udah girang, kan jauh banget nggak ketemu. Tuh pikiran sahabat takut nggak berkumpul, di sini berkumpul nanti di sana. Ya, nah diantaranya Nabi katakan, tolong Anda dengan banyak sujud. Artinya sholat tuh kayak Nabi bengkak, sholat banyakin sholat gobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat witirnya, banyakin sholat. Ya, banyakin sujud, di situ dibanyakin sujud. Ya, tolong Nabi Muhammad. Berarti artinya orang-orang yang demikian nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Di lain ayat juga ada an'ama alaihim ya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, itu nanti mereka akan ngumpul ya bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Ya, mudah-mudahan kita yang termasuk ya. Itu juga diajak, yang mungkin model lewat sih nggak mungkin. Ada yang ajak. Kayak kemarin gitu, kalau kita nggak kenal siapa-siapa, kemana aja juga susah duduk. Bener nggak? Susah duduk. Tapi ketika kenal orang, diajak, dilayanin gitu. Padahal siapa kita? Gitu, kemana aja coba deh. Ada orang kenal pejabat atau kenal ulama hebat. Kita nggak siapa-siapa, nggak dikenal. Gara-gara ada yang ngajak kenal, gitu. Ini yang ngajak yang kenal. Kenal yang diajak lagi, kenal. Sampai sahabat.
Oh, paling kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jangan menganggap kita nih langsung diajak kenal karena Nabi, enggak. Diajak aja udah bagus gitu. Ya, makanya pikiran gitu. Nanti bermiliar-miliar manusia. Nah, kita berdesak-desakan, kita ada di sop pertama ya kagak. Karena aneh nih, ini yang depan nih kelihatan. Kalau jamaah sampai ratusan ribu kan di pojok sana nggak kelihatan. Gimana mau ngenalinnya? Nah, itu yang dipikirin, semua ada pelajarannya, ngaji. Ya, ngaji. Pikiran kalau orang nggak ada pikiran akhirat sih nggak mikirin gitu. Dipikir mati udah jadi kayak anjing aja udah nggak ada siksa, nggak ada apa. Kayak monyet mati aja udah nggak begitu kita. Ya. Kalau kita makan cuma makan doang di dunia pikiran nggak pikiran akhirat, apa bedanya kita sama monyet? Apa bedanya kita sama binatang? Ya binatang nggak ada didikan begitu aja, cuma pikirannya makan. Ya makan nggak salah, dia mau ngapain juga makan. Nah, jadi kita biar paham ya. Nah kemudian juga diberitahu juga rezeki ini udah diatur sama Allah Ta'ala, udah dibagi-bagi. Ada memang yang Allah luaskan, nah dia harus apa-apa dan sebagainya. Ada yang disempitkan. Nah, bagi yang disempitkan biar sabar, ridho, qanaah, biar merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Syukurnya itu nanti pasti akan diberikan. Yang diberikan tuh yang paling enak, nikmat itu adalah diberikan hati kita punya kekayaan. Hati kita kaya, gitu. Kaya hati kalau orang bilang. Sebab kalau orang kaya hati, walaupun harta itu sedikit buat orang nggak cukup, tapi buat dirinya cukup. Kenapa? Karena hatinya diberikan keluasan. Paham gak nih? Ya orang dikasih keluasan. Sama sama istri. Istri begitu juga, kalau dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur sama suaminya, kita kasih 50.000 cukup. Tapi ada istri dikasih 50.000, padahal belum punya anak, nggak cukup. Karena waktu awalnya emang doyan jajan. Paham nggak? Nggak cukup tuh, nggak 200.000 ibaratnya. Itu tergantung seseorang itu bagaimana dia menghadapi sikapnya. Ya, walaupun memang dikit, kurang, tapi dia tetap bersyukur. Kayak kita banyak. Yang makanya dibilang katakan miskin apa? Dalam agama, miskin itu kebutuhannya 1 juta, tapi pendapatannya cuma 800-700.000, kurang kan berarti? Fakir, lebih parah lagi, pengeluarannya 1 juta, pemasukannya di bawah 500.000, berarti kurang, jelas. Sama istri dikasih 50.000, kurang, orang anak 2. Emang zaman dulu, zaman sekarang kalau dihitung-hitung kurang, tapi karena dia punya sifat syukur, diatur manajemen itu biar bagus. Bisa, tapi ada orang nggak bersyukur dikasih 200.000 masih kurang. Padahal belum punya anak. Ternyata make upnya apa namanya skincare-nya 2 juta. Ambruk ini, setruk. Sehari 2 juta mintanya. Ada, sebulan 60 juta. Itu baru gituannya, belum nafkahnya. Ya. Kalau dibiasa begitu kawin sama ente, setruk ente. Makanya juga jangan suka lihat-lihat yang perempuan cakep nih, wah gue mau nih kata Jayadi, nggak apa-apa. Mau biaya nih ini, ya, sama sama aneh. Sama, lagi ngebahas sama Ustadz, apa sih? Sama Ustadz Rustam ya. Ada influencer, biayanya gede, biasa duitnya banyak. Gak bisa, biasa megang ratusan juta, bahkan miliaran yang dikawinin, gak bisa. Kecuali dia orang bersyukur. Kalau gak bersyukur, maaf, apalagi perempuan. Paham ya? Dibandingin istri kita yang cuma dikasih 50-100 dibersyukur, itu kekayaan yang luar biasa sama kita. Cuma itulah kita manusia. Ya, baik, ya, ini satu contoh aja bagaimana. Ya, ketika kita sebagai manusia kepada Allah Ta'ala dikasih memang kurang. Tapi karena dia punya sifat bersyukur, dicukup-cukupin sama dia. Bersyukur tetap dia sama Allah Ta'ala. Kurang, hitungannya kurang secara matematik. Seperti bini dikasih melakinya gitu. Tapi dia nggak nguring, nggak marah, nggak ngantuk. Nggak pakai celana besi, enggak. Gemboknya dibuang ke sumur. Enggak begitu. Padahal hitungannya kurang. Tapi dia bisa manajemen. Ya, gitu. Kayak Jayadi kasih bininya gitu. Ini biar cukup Ustadz dikasih tahu manajemennya tuh. Dikasih ini tahun ini ya, bukan zaman dulu. Zaman dulu 10.000 cukup. Zaman sekarang dikasih 10.000 bininya nih. Bang, mana cukup 50.000 ke Kramat Jati ke pasar. Udah lo ke pasar. Entar sampai pasar lo beli beras. Sebelum beli beras lo ambil tuh segenggam buat contoh. Boleh. Namanya kalau di agen, ya, agen, Mbak, boleh nggak buat contoh? Boleh buat contoh. Lo sekeliling aja.
10 agen beres dapat segenggam udah 1 liter 2 liter. Nah, gitu. Sayuran gitu. Contoh aja semua. Iya bang, ini 10.000 kurang ongkos. Orang ongkosnya bisa 30.000. Lo cari tukang beca yang lagi tidur. Itu lawakan dulu, ada lawakan dulu. Iya udah begitu, katanya di belakangnya Hansip. Apa ya? Dikenalin orang gitu ya. Ya, sama nggak pegang ongkos, ente mau naik bis gampang. Zaman dulu masih di bis, sekarang udah susah, pakai kartu ngetep. Makanya zaman sekarang ngakalin nggak bisa, susah. Listrik, ya 2 bulan 3 bulan, ntar Pak tahun besok masih bisa. Ke sekarang, mati. Lu salah, lu dikadalin, lu nggak sadar. Sekarang nggak bisa ngeles, pinteran dia. Pinteran orang sekarang pinter, orang kaya sekarang pinter. Ya, dulu kita kadalin bisa. Ya, kita mau ke pasar Minggu nggak punya duit. Ya, kita naik aja. Ya, kita naik nih, kita naik 68 gitu. Kalau naik 68 langsung tuh di Cong pasar Minggu tuh. Ketahuan. Kita naik dulu. Bapak mau kemana Pak? Pasar Minggu. Oh, saya pikir ke Manggarai gitu. Iya kan turun ya. Turun lagi, naik lagi 3 kali juga sampai. Naiknya kalau kondektur di depan, kita di belakang kan agak lama, lumayan tuh. Ada 200 meter baru kan ditagih. Kita turun gitu, kecondet aja juga sampai pelan-pelan. Cuma kalau tiap hari ketahuan. Dikenalin. Adian. Yang belagak salah naik. Ya, kalau sekarang nggak bisa, udah susah. Mau salah naik gimana? Dari kartu. Walhasil. Ya. Itulah dunia. Ya, dunia. Ya, makanya kita candain aja, mau buka memang mau ada keadaan, dolar naik, barang semua pasti naik. Ya. Di negeri sono anak-anak juga berasa naik semuanya. Ya. Udah apain lagi? Ya. Marah kasar, tarik kasih makar dan sebagainya. Candain aja dunia. Ya, deketin sama yang punya dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi sikapnya kalau memang nggak punya, ya kita sabar, ridho, qanaah, merasa cukup. Itu tuh udah paling enak tuh senjatanya. Tapi kalau dikasih keluasan, maka biar keluarin harta kita. Ya, keluarkan harta. Kalau zakat tuh kewajiban, sama seperti sholat fardu. Dikasih sedikit, cuma 5 waktu. Tapi yang sunnah-sunnahnya begitu banyak. Sholat malam inti bisa kerjakan 10 sampai 100 sampai 1000. Terserah, tergantung kekuatan inti. Allah pandangnya orang yang dekat sama Allah Ta'ala itu dari yang sunnah-sunnah. Yang wajib, yang kewajiban wajib. Keikhlasan tuh bisa diukur emang emang kewajiban, apa kalau kagak jadi dosa, terpaksa. Paham nggak? Tapi kalau sunnah susah kalau dibilang paksa. Itu semua dari keluasan. Sebab inti nggak kerjain nggak dosa sih. Jadi tuh yang masuk inti ngerjakan sunnah tuh karena inti punya keluasan hati, keikhlasan hati. Paham nih? Wajib inti kerjakan karena dasar inti terpaksa. Karena itu wajib, apalagi inti tahu dosa besar. 5 waktu cuma kebaik Allah Ta'ala. Ya, makanya yang deketin bukan dari yang wajib, tapi dari yang sunnah. Itu dalam hadisnya. Ya, dalam hadis qudsi, ya, ada hambaku mendekat kepadaku, kebandingan dia menjalankan banyak yang sunnah-sunnah. Nah, seperti inti tahajud, duha, witir. Inti nggak kerjain nggak apa-apa. Ya. Makanya yang ngerjain itu orang yang punya keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, berat, nggak bisa. Tapi kalau yang wajib, ketahuan udah berat. Sama puasa Ramadan begitu juga. Makanya beratan puasa sunnah. Ini puasa Ramadan ketahuan teman-teman kita puasa semua. Coba kalau puasa sunnah. Coba puasa sunnah. Ini puasa Senin nih. Sama teman-teman inti lagi pada ngerokok di pabrik. Hah? Salah gak dia? Gak salah. Sekeliling semuanya ada yang sedang puasa. Inti yang puasa nganga aja. Lebih berat loh godaannya. Ya. Tuh makanya hal-hal yang sunnah inti tahu tuh. Yang wajib inti jalani. Nanti akhirnya yang wajib jadi keikhlasan. Karena yang sunnah aja inti mau kerjakan. Ya. Nah, baik mah. Nah, zakat begitu juga. Yang wajib 2,5% nggak banyak. Tapi yang sunnah-sunnahnya, infak, disebut dalam Al-Quran, sodako, nafako, itu yang besar, jangan 2,5%, 10%, 20%. Kalau para sahabat, bukan 50% lagi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 100%. Itu bukan zakat ya, bukan zakat. Kalau zakat udah ketahuan. Makanya orang munafik zakat aja yang wajib 2,5% kagak dilakukan, maka diperangin di zaman Sayyidina Abu Bakar. Karena hal yang mudah. Cuma 2,5%. Dan yang diminta orang ada dengan nisabnya.
tentunya pasti orang kaya. Tapi kalau udah sodako, nafako, nggak peduli di kaya atau miskin. Fisarra wa darra, baik dalam keadaan luang maupun dalam keadaan sempit dia, tetap dia. Itu makanya gede di situ. Udah banyak zakat ngeluarin, nggak biasa itu. Tapi cakep. Tapi orang-orang yang keluarin nafkahnya bukan zakatnya, padahal dia nggak ada wajiban berzakat. Paham tuh ya? Nah, ya makanya di sini bagi yang punya keluasan keluarkan ya zakatnya, keluarkan nafkahnya. Belajar juga buat kita yang papa memang sama sekali nggak punya, ya sudah. Ya, kita redho qanaah, makan dapat bagian-bagiannya. Itu beda, makanya kalau mau pajak kayak susah kena pajak. Tapi kalau zakat hanya orang-orang yang kaya yang ada nisabnya. Ya, miskin nggak kena, makan dapat dia. Setiap hari diputar itu, wah makmur negara. Wa'lam annahu la yata'annu 'alal insan. Ini idza arada dukhul fi tariqillah an yakhruja min malihi in kana malun ataduku hirfatahu wa tijaratuhu in kana muhtarifan aw mutajiran. Ya, ketahuilah bahwasannya tidak harusnya, tidak seharusnya, tidak selayaknya, tidak seharusnya, tidak diharuskan maksudnya bagi manusia ini jika dia ingin masuk di jalan Allah, ya, ingin masuk ke jalan Allah nih lebih dalam lagi artinya. Ya, itu udah mulai tahajud, mulai ini, pokoknya mulai masuk di jalan Allah nih. Ya, kewajiban tetap jalan, tapi artinya lebih masuk lagi, dia mau lebih fokus lagi kepada Allah Ta'ala. Nggak seharusnya, an yakhruja min malihi in kana lahu malun, kalau memang dia punya harta, nggak harusnya dia keluar dari itu harta. Bukan ngeluarin harta, bukan keluar dari harta. Ya, ada sahabat-sahabat yang begitu. Itu boleh. Makanya nggak seharusnya, kalau seharusnya kita bahaya kita. Nggak bakal bisa. Makanya buat kita nggak seharusnya. Karena ada Sayyidina Ibrahim bin Adham, ulama besar. Banyak ulama-ulama tuh kaya, hartanya banyak, berpangkat, ditinggalin semuanya. Sehingga kok kata Mekah yang dibawa hanya pakaiannya aja. Sampai nggak pakai TikTok ya, nggak pakai TikTok, nggak pakai ini, nggak mengharapkan dari Iran, makan. Ada yang tinggal di gua, dia yakin Allah kasih makan, ada sampai ada yang suapin, ditutup mulutnya. Dia tahu nggak bergerak berusaha pun Allah kasih makan, ada begitu. Itu bukan tingkatan kita nggak ceritain begitu, paham ya? Itu hasil mujahadah, makanya dikasih karomah. Mujahadahnya kita nggak mampu, makanya nggak bisa nelaah di tentang karomah. Makanya jangan cerita karomah kepada orang yang nggak bisa menelaah perjuangan, paham ya? Jangan cerita merdeka sama orang yang nggak tahu perjuangan tuh berantem pakai bambu runcing, paham nggak? Nggak nyambung. Itu makanya cerita-cerita begitu jangan ceritain tuh tentang bagaimana mujahadah, ya, berperang melawan hawa nafsu dan sebagainya. Oh, luar biasa. Nah, nih kalau orang yang mau masuk mujahadahnya dia mau Allah Ta'ala, kalau dia punya harta, nggak semestinya hartanya ditinggal, enggak. Tetap boleh harta didik jadi orang kaya, jadi menteri. Dia mau masuk di jalan Allah nih, mulai ngaji, mulai dekat. Paham nih ya? Kemudian ditinggalin tuh. Apanya hartanya, ditinggalin jabatan, jangan, tetap nggak apa-apa. Enak gak Islam? Enak, jangan salah langkah. Ditinggalin semuanya. Enggak, ini Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad ngasih tahu. Enggak harus seorang, ingat ya, bukan kewajiban juga bukan yang dilarang, enggak, tidak seharusnya. Karena apa? Tidak semua orang bisa begitu, akhirnya bahaya nanti. Kalau dia punya istri gimana entar? Bisa berantem sama istrinya. Paham nggak? Itu orang emang hebat, teknokrat atau sesuatu yang pintar di kerjaan ditinggalin. Wah, kesian tuh kerjaan ambruk akhirnya. Paham nih ya? Jadi jangan seharusnya nih ente yang sedang menempuh jalan Allah bukan berarti ente tinggalin semua. Maju aja mau aneh itu, sampai sholat tahajud malam. Luar biasa deh ente udah menempuh kalah guru-guru sama ente. Ya. Tapi sayangnya ente tinggalin ente punya harta, jangan. Atau meninggalkan tuh kerjaannya, buruhnya, perdagangannya. Kalau memang di seorang pekerja atau pedagang, ya enggak. Balil ladzi yata'annu alaihi taqwallahu fima huwa fi. Bahkan yang disuruh itu seharusnya kalian bertakwa kepada Allah, murid itu yang sedang menempuh jalan Allah, bertakwa kepada Allah dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau di pekerja silakan bekerja. Tapi bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam pekerjaan, bertakwa kepada Allah dalam dagangan, bekerja kepada Allah dengan kekayaannya, bukan justru ditinggal. Ini paham nggak nih? Gue udah capek. Paham ya? Paham. Didi paham ya? Paham. Gitu. Lo Wi, gue gampar lo nggak paham. Banyak orang begitu.
Ya, parahnya lagi udah biasa dekat sama guru, saking mau masuknya ke jalan Allah Ta'ala, ditinggalin pengajian. Musuh aja di rumah warak-wirit. Kalau parah lagi. Ya, gitu. Lu tinggal harta, lu jangan tinggal kerja. Lu yang udah enak jangan ditinggal. Tetep kerja, tetep yang kerja, yang dagang tetep dagang, yang usaha yang kaya, hartanya banyak, ada. Jangan dibuang ke laut, nggak usah. Ya, pergunakan untuk takwa kepada Allah. Wal ijmal, kesimpulan ini, fit talab bihaitsu la yatruku fardhah wala nafilah. Di dalam mencari, artinya tuh jadi pedagang, harta banyak, jadi pekerja, sekira-kira tidak meninggalkan kewajiban. Yatrukul fardhah, nggak ninggalin kewajiban yang fardu, wala nafilah, nggak yang sunnah. Paham nggak? Ya, jadi kesimpulannya begitu. Inti mau kerja apaan aja selagi tidak meninggalkan yang fardu dan apapun kerjaannya, apapun kesibukannya. Wala yaqau fi muharram, juga nggak jatuh pada yang haram. Jadinya lo mau kerja apaan aja terserah, selagi kerjaan itu, dagangan itu tidak menjadikan yang dimurkai kemudian nggak ninggalin yang fardu, apalagi bisa tinggalin yang sunnah. Wala fudul, nggak ninggalin juga yang jadi sia-sia, nggak. Wal taslu isti'anah, nggak juga menjadikan tidak membantu kepada sesuatu yang kebaik, ya, yang menjadikan pertolongan inti untuk jalan kepada Allah Ta'ala. Nggak ada hal-hal yang merintangi untuk inti menjadi bantuan inti nih. Dengan adanya itu jadi bantuan inti jalan Allah tuh, ada jalannya jadi baik, bukan nggak jadi baik. Selama itu kerjain. Tapi kalau kerjaan ini jadi haram, jadi jauh dari Allah, ya, atau nggak kerjain yang wajib atau muncul, tinggalin itu. Paham nggak di situ? Ya, itu aja udah. Islam enak. Ya, aneh nggak bisa sembahyang Jumat, tinggalin. Ya, aneh jadi kena makanan riba, aneh kena makanan yang haram. Ya, ngeliatin pahamu tiap apa aja, ya tinggalin. Itu aja udah. Selagi ya tidak meninggalkan yang fardu, tidak meninggalkan yang sunnah, tidak meninggalkan daripada tidak melakukan yang haram, yang fudul-fudul, apalagi yang nggak manfaat. Udah, jalan itu kerjaan. Fa'in alimal murid annahu la yastaqim qalbu. Nih buat kita juga nih semua. Ini udah tinggal akhir nih, nggak apa-apa ya. Kalau kagak besok lagi, karena biar pasalnya beda lagi nih. Ya, ini beda lagi pasal yang buat nanti ujian, bukan harta lagi, bukan ujian miskin, tapi ujian diganggu orang. Tuh, orang yang menempuh di jalan Allah gangguan banyak. Ada yang kita ganggu dengan harta benda, kita ini diganggu orang kagak, nggak ada yang ganggu kita, nggak ada yang peduli, ya, cuma miskin. Ada, udah miskin ganggu orang, ada, atau kaya, nah ada juga jalannya. Ini di akhir nih. Fa'il ma'alimal muridu annahu la yastaqim qalbu. Jika kita tahu nih, orang tahu, si murid tahu nih si murid, bahwasan ini nggak bakal hatinya yastaqim, nggak bakal istiqomah. Hatinya nggak bakal istiqomah. Yang tahu kita nih, dia tahu hatinya nggak bakal istiqomah. Wala yaslam dinuhu, dan juga nggak bakal selamat agamanya. Yang tahu kita, yang ini dikasih tahu. Apabila jika murid, orang yang menempuh di jalan Allah, dia tahu nih, hatinya nggak bakal istiqomah. Waduh, nggak istiqomah nih. Nggak selamat agamanya. Kecuali bitajarudi anil mal, kecuali dikosongkan dari itu harta. Wa anil asbab al-battah lazimahu dzalik, atau semua sebab-sebab ya yang menjadikan dia jauh dari Allah Ta'ala, maka harus dilazimkan itu. Artinya dia harus tinggalkan itu, harta-harta tersebut. Kalau dia tahu bahwasannya hati nggak jadi lurus. Ini kerja nih. Akhirnya apa? Inti ninggalin nih kewajiban inti. Tinggalin. Tapi kalau tidak, ya lazimkan. Ya. Dikasih tahu tuh, kalau inti nggak jadi istiqomah hati inti, apalagi agama jadi nggak selamat nih. Agama jadi nggak selamat. Sebab hal-hal demikian, ya tinggalin. Yang tahu kita. Ya. Fa in kana lahu azwaj wa aulad tajibu nafaqatuhum. Apabila seseorang yang sedang menempuh jalan Allah punya istri, punya anak, tajibu nafaqatuhum, yang wajib dinafahkan, wa kiswatuhum, wajib diberikan pakaiannya, ya sekundernya, primernya, segala macam nafkahnya dia, pakaiannya, kebutuhannya, lazimal qiyam bidzalik wa sa'yalahu, maka wajib dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami kepada anak istrinya
dan dia berusaha untuk cari harta ya untuk kasih makan anak istri kalau memang punya anak dan istri. Paham tuh ya? Fa'in ajiza andalik ajzan ya'duruhu syar'u faqad kharaja minal hadat wa salima minal isim. Kalau dia lemah dari yang demikian itu, kelemahan itu yang dapat izin, dapat alasan dalam syara, dalam agama, ya dalam agama misalnya dia lumpuh atau stroke, faqad kharaja min hadat, maka dia keluar dari dosa dan selamat daripada dosa. Ya, misalnya maaf nih laki-laki nggak bisa ngasih nafkah buat anak istrinya karena apa namanya? Stroke atau sesuatu yang dalam agama dapat syariat, izin dapat syariatnya laki-laki ya dalam syariat dia keluar dari dosa karena tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah itu nggak jadi dosa. Tapi model-model kita nih nggak ada alasan. Ya, yang ada alasan tuh kalau inti mungkin nggak bisa nyari duit karena dalam keadaan stroke. Ya, tapi kalau tidak tetap alasan itu harus cari duit. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan kewajiban inti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerjaan tersebut hati inti nggak jadi lurus, agama apalagi nggak jadi selamat, tinggalkan kerjaan itu. Cari yang lain. Yang wajib inti nafkahkan juga tetap anak istri inti. Wa alam ayyuhal murid annaka la taqdir ala mulamati ta'at wal mujannabati syahawat wa iradi anid dunya. Ini model kita nih. Ketahuilah wahai penempuh di jalan Allah, wahai murid, annaka bahwasannya kamu la taqdiru ala mulamati ta'at. Kamu tidak akan mampu di dalam mulazamati ta'at, dalam melanggengkan ketaatan. Terus aja kayaknya enggak nih kita nih. Bener gak? Ada gak tiap hari ngaji nih 1 tahun penuh gak bolong? Sholat rapi banget di awal waktu. Pokoknya melazimkan ya, bukan meninggalkan, enggak. Alhamdulillah masih ngaji, tapi mulazamah atau gak mulazamah? Melazimkan gitu, bener-bener konsisten. Ya mulazimah tuh konsisten di dalam ketaatan. Apa aja ketaatannya? Dari ngaji, apalagi yang sunnah-sunnah gitu, tiap malam tahajud, duha dan sebagainya. Ya, yang wajib aja dulu. Mujanabati syahwat, menjauhkan dari syahwat, kayaknya susah. Aduh, alhamdulillah seminggu nggak lihat perempuan gitu. Lihat lagi. Ya, apalagi yang lain-lain dah yang menjadi syahwat. Wa iradi anid dunia, atau berpaling dari dunia. Kayaknya enggak ya. Kalau ini sih ente masya Allah nih kalau kalau aneh enggak bisa. Ya, melazimkan ketaatan, ya, kemudian menjauhkan dari syahwat, ya, kenikmatan dunia, berpaling dari dunia, kayaknya nggak bisa. Ya, kecuali kasih tahu nih, nih caranya nih, ya, bi antas tas'ira fi nafsik, biar engkau meresapi dalam jiwa kamu. Nih kalau mau bisa ngentiin nih, arti kita kan suka nggak lazim nih, supaya bisa lazim pelan-pelan. Resapi pada diri kamu anna muddata baqaik fid dunya ayyamun qalila. Bahwasannya jiwa kamu ini ya biar dirasain nih di jiwa kita resapin di hati kita nih. Ya kita resapin di hati kita, ngomong dalam hati kita nih, kasih tahu bahwasannya kehidupan inti, kekalan inti ini sisa daripada hidup inti di dunia ayyamun qalila, sangat ringkas. Hari-hari yang sedikit, maksudnya ringkas sedikit. Gak banyak orang yang tulul amal tuh yang merasa hidupnya kayak udah puluhan tahun. Enggak, hanya sedikit. Inti lihat pelan-pelan deh. Yang inti dekat dulu, abah inti udah gak ada, ibu gak ada, entar bakal istri, bakal diri inti sendiri. Bahkan banyak yang ditinggal duluan sama anaknya. Itu kan suatu peringatan buat kita, kematian itu satu peringatan bahwasannya kita pun akan mati. Wa annaka amma gharib tamut. Dan bahwasannya sebentar lagi itu. An gharib, amma gharib, sebentar lagi. Tamut, engkau bakal mati. Ya. Perempuan diem. Ya. Kancing mulutnya ada 2. Ya. Fatan siba ajalaka baina anaik. Ya. Biar tahu nih, biar ngerasain kalau emang kita tuh nggak bisa istiqomah di dalam taat. Nggak bisa menjauhkan dari syahwat, emang kita ini pelaku maksiat, nggak bisa untuk bisa istiqomah, tuh kita ingetin. Jadi ketika kita begitu tuh kita lurus lagi, ingat lagi. Paham nggak nih? Itu yang Anda rasakan. Oh ya, kalau gue mati gimana? Ingat itu tuh.
Ya, hari kita sedikit, matian kita dekat. Yang kita tunggu apa di dunia ini? Mati. Tanya orangnya, tanya, yang ente tunggu apa? Kalau dia benar, pasti mati yang dicari. Yang ditunggu bukan dicari, kita bukan cari mati. Ditunggu pasti mati. Karena kematian kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti yang berjauhan itu pasti mati. Pasti. Yang kita tunggu pasti itu mati. Kalau kaya, belum tentu kaya. Kalau dinyatakan orang yang kerja 8 jam seharian itu jadi orang kaya, banyak kok yang kerjanya dari pagi sampai malam nggak kaya, yang kerja sementaran kaya. Kemudian dipastikan kalau orang yang olahraga itu sehat dan panjang umur, enggak, banyak kok olahragawan mati muda. Nggak pasti maksudnya. Iya, itu salah satu usaha, sebab dengan kerja, dengan cari duit kaya, dengan olahraga, dengan itu sehat, itu memang jalannya, tapi nggak bisa dipastikan 100%. Paham? Yang pasti orang itu bakal mati. Kita camat semua, calon mati. Makanya fantansiba ajalah kabaina ainek, maka tancapkan tuh ajalmu itu di antar kedua mata kamu. Taruh tuh ajal kita nih di mata kita nih, di kedua mata kita nih, di kening kita nih, taruh nih, nah, ajal kita di sini nih. Ya. Oh, di Al-Quran disebutin itu, ada dalil-dalilnya. Di sini mah nggak banyak dalil Quran. Kalau mau dalil Quran banyak di Nasoidiniyah. Dikit Quran. Nanti baca tiap pagi sama anak-anak baca tiap hari. Ya. Pas masuk lagi tulal amal, ya. Itu penyakit tulal amal itu yang menjadikan tulal amal itu yang menjadikan rusaknya kita, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita diingetin. Bukan berarti kita nggak mau bergerak. Artinya nggak usah jauh-jauh cita-cita yang ada sekarang jalanin. Udah begitu aja. Kematian ada di depan kita. Ada adab-adabnya, adab makan, adab ini dan sebagai adab tidur. Maka ketika adab tidur, kita syukur sama Allah Ta'ala. Tuh diantaranya sebelum tidur, alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia deh. Ya, alhamdulillah Allah kasih jauh dari ini, masih kasih panjang umur. Minta lagi besok untuk panjang umur. Tapi diingat itu kematian bakal ada. Ya, makanya kita baca-baca. Ya, alhamdulillah pagi kita udah dikasih hidup lagi. Masih alhamdulillah nyawa kita dibalikin lagi. Makanya bacanya apa? Alhamdulillah. Apa terusannya? Artinya apa? Tarik Ustaz Andi, artiin. Iya, radda alai ruhi. Bisa banyak, doanya banyak, maksudnya bukan atau aja. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Itu yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kita lagi tidur mati sebenarnya. Bini lo dibawa kabur orang nggak tahu. Mati. Gue tahu ya, belum tidur. Lu pura-pura tidur. Lo mau diam-diam dari bini lo nggak boleh diam-diam. Ya, enggak, belum. Kalau udah tidur udah kayak orang mati. Makanya Allah alhamdulillah. Akhirnya ba'da matana wa ilain nusyur. Ya. Nah, tuh kematian tuh kita syukur lagi begitu. Itu dia begitu aja. Aktivitas jalanin aktivitas, tapi kematian kita ingetin ada di mata kita. Ya, tuh untuk apa sih? Untuk menjadi obat agar jangan sampai kita nggak istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian menjauhkan dari syahwat dan berpaling daripada dunia. Jadi akhirnya apa? Ketika inti ingat begitu, kerjaan itu udah yang ada. Sebab kalau kagak udah panjang gitu, wah ini duit ada nih, boleh nih gue buat korupsi ini, wah sikat aja begini. Karena udah panjang angan-angan dia. Apalagi udah mau nambah bini lagi 7. Oh udah. Watas ta'idda lil maut tuh. Engkau bersiap-siap kepada kematian. Karena kematian kapan aja. Siapkan dengan amal soleh dan sebagainya. Wa tuqaddiru nuzulahu bika fi kulli waqtin. Ya, yang kau rasakan itu kematian kamu pada tiap waktu. Wa iyyaka wa tulul amal. Hati-hati kamu dengan panjang angan-angan. Fa innahu yamilu bika ila mahabbati dunya. Dan itulah yang menjadi condong kepada kamu kepada cinta sama dunia. Wa yusaggilu alaika mulamazati ta'at. Yang menjadi memberatkan kamu di dalam melazimkan ketaatan. Wa iqbala ala ibadah, yang menghadap kepada ibadah. Wa tajarruda li tariqil akhirah, dan mengkosongkan dari jalan akhirat. Tuh yang menyepikan, artinya jadi kita nggak menyemarakkan. Ya, jalan-jalan akhirat tuh jadi hilang. Berat di dalam ketaatan, dalam ibadah. Condong kepada cinta dunia, itu sebab tulul amal, panjang angan fi takdiri qurbil maut, dan juga ya di dalam merasakan kedekatan kematiannya dia. Wa gisarin muddahatil khairi kullahu. Dan di sini ya
Fitak diri gurbil maut, wagi sorin mudah, dan di dalam merasakan dekatan mati dan masa inti yang pendek di alam dunia ini, al khairu kullu, semuanya jadi kebaikan. Fa'alaika bi, maka jalankan itu. Artinya nih masa kita yang sedikit di alam dunia ini, maka jadikanlah semuanya dalam kebaikan. Napas inti jadi kebaikan dari pagi sampai tidur. Makanya ngaji sudah. Karena kalau ngaji tidur kita jadi baik, napas kita jadi baik. Tapi kalau nggak ngaji ya udah, dia nggak tahu ilmu-ilmunya. Dari batasan mandi, dia nggak tahu jadi dosa. Pakai aurat kemana-mana jadi dosa. Padahal masa waktunya dia di dunia sedikit. Maka nih terakhir Habib Abdul kasih tahu, masa kita yang sedikit di alam dunia ini nih yang sementaran, yang udah dikasih tahu sementaran, maka gunakanlah untuk kebaikan seluruhnya. Paham di sini? Insya Allah kita bisa doakan. Didoakan sama Habib Abdullah. Aminin. Waffaqanallahu wa iyyaka. Semoga Allah beri taufik kepada kami dan kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nah, nanti ada lagi terkadang makhluk ya terpleset jatuh kepada seorang penempuh jalan ilmu ini, dicaci orang, dihina orang ya dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sikapnya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu